nada cinta, warnakan sukacita, doakan kami, Santo Gabriel, agar kami mampu hidup penuh cinta. Doakan kami, Santo Gabriel, agar kami mampu wartakan kabar sukacita. Sukacita bagi yang Bapa, sukacita bagi semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantar kami. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami boleh bangun pagi dan menyiapkan diri untuk menerima firman-Mu atau mendengar arahan untuk membuat kami mendapat kekuatan untuk mendekat kepada-Mu. Tuhan, hadirlah bersama kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam pertemuan kami pada pagi hari ini, berkatilah romo kami, sehingga pencerahannya akan sangat menguatkan kami, sehingga kami boleh bersiara ini dengan kekuatan yang bersandar kepada-Mu. Doa yang singkat ini kami aturkan melalui perantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Markus. Ayo silakan Moga Romo. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sehat walafiat. Selamat pagi. Sehat selalu. Pagi Romo. Ya, kita sedikit meneruskan bab-bab terakhir dari Injil Yohanes. Sesudah Yesus menyelesaikan tugasnya, selesailah sudah, lalu kembali kepada Bapa. Kita masih tersisa, ada orang, khususnya 2 orang yang ikut mengubur Yesus. Yang mengubur Yesus ternyata bukan para murid 12, wanita-wanita, tetapi orang yang tiba-tiba muncul di akhir dari kisah tentang Yesus. Yaitu 2 orang yang namanya Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Nah, hari ini kita bicara satu dulu, Yusuf dari Arimatea, nanti hari Jumat kita bicara Nikodemus. Nikodemus
Yusuf dari Arimatea itu baru muncul pada saat akhir-akhir kehidupan Yesus. Tidak seperti para murid yang diceritakan dari awal sampai selesai, tetapi Yusuf Arimatea itu tiba-tiba muncul saat Yesus sudah wafat atau berada di bawah kayu salib. Dan juga diceritakan oleh keempat Injil Yusuf Arimatea. Siapa itu Yusuf dari Arimatea? Kita seringkali menyebut itu. Mungkin kita baik juga tahu latar belakangnya atau siapa, sehingga kita bisa melihat Yusuf dari Arimatea mengapa dia begitu getol minta kepada Pilatus untuk menurunkan dan menguburkan Yesus. Di dalam Injil Matius, bab 27 ayat 57 dikatakan secara singkat, menjelang malam datanglah seorang kaya. Nah, rupa-rupanya Matius mencatat bahwa Yusuf dari Arimatea itu adalah orang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Tidak tahu Arimatea itu sampai sekarang dicari-cari nggak ketemu. Mungkin pindah ke Harapan Indah, nggak tahu. Tapi dicari-cari, tapi yang jelas bahwa dia tidak jauh dari Yerusalem. Tapi orang tidak pernah menemukan alamatnya mana, RW berapa, RT berapa, tidak ada yang tahu. Dekat masjid mau. Orang Arimatea itu yang jelas memang di Yudea, tidak di Galilea. Kalau murid-murid Yesus dari Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas itu kan orang-orang Galilea di sekitar danau. Tapi ini baru muncul ketika Yesus disalibkan. Jadi pasti dia orang dari dekat-dekat Yerusalem, orang Yudea. Maka dikatakan di sana, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus. Berarti sebelumnya dia tidak murid Yesus. Lebih lanjut, diceritakan oleh Markus, bab 15 ayat 43, itu semua ayat-ayat sekitar salib Yesus. Jadi bukan dari bab-bab awal, tetapi sudah bab-bab terakhir. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terpandang. Ya. Berarti dia menjadi anggota penting, orang penting di dalam majelis. Jadi Sanhedrin, dan dikatakan terpandang. Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Itu satu hal yang aneh. Karena di sana yang menjadi orang-orang anggota majelis besar itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang garis keras juga. Orang Farisi, orang Saduki, dan tua-tua. Lalu Lukas juga mencatat, adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia seorang anggota majelis besar. Dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi ada dua kaki yang diinjak oleh Arimatea. Satu, menjadi kelompok anggota besar, majelis besar yang memusuhi Yesus, yang bermusuhan dengan Yesus, membunuh Yesus, tapi dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Itu Lukas. Lalu yang sebuah peristiwa yang dibuat oleh Yusuf Arimatea adalah orang yang datang kepada Pilatus. Itu ada di dalam terakhir juga, bab 19 ayat 38, ketika Yesus wafat. Begini ceritanya, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Ya, jadi sudah menjadi murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Lalu ia memang meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskannya, lalu datanglah dan ia menurunkan mayat itu
dari salibnya. Kemudian cerita sesudahnya adalah Nikodemus. Rupa-rupanya dia diam-diam juga menjadi murid Yesus. Nah, pada zaman itu kalau ada orang Kristen yang takut-takut ke gereja diam-diam karena beberapa cerita terjadi ketika dia menikah dengan orang yang tidak Katolik, dia tidak boleh lagi ke gereja. Tetapi seringkali diam-diam, dia nyolong-nyolong, sembunyi-sembunyi ikut perayaan kasih di gereja. Atau kasus yang beberapa kali terjadi, ketika dia mau menikah, dia itu sebetulnya pengen jadi orang Katolik. Tetapi tidak boleh oleh orang tuanya. Ya. Ini terjadi di Wisma itu. Satpam kita itu punya pacar Katolik, tapi dia mau baptis, tapi orang tuanya belum memperbolehkan. Maka pada waktu itu, atau sekarang juga, kalau ada orang yang menjadi murid Yesus, tetapi masih takut-takut, sembunyi-sembunyi, itu namanya Kristen anonim. Jadi, sekarang mungkin juga ada banyak orang Kristen anonim, artinya belum dibaptis karena orang tuanya masih ada. Nanti kalau orang tua sudah mati, Romo, nanti saya baptis. Saya bilang jangan cepat-cepat novena untuk supaya orang tuanya mati ya. Tunggu saja kalau sudah aman, kalau bisa dirayu-rayu. Nah, yang mengherankan adalah apa? Yusuf dari Arimatia itu seorang tokoh yang berada di sekitar majelis. Maka mengherankan ketika dia pergi ke Pilatus untuk menurunkan Yesus. Kalau kita lihat teks Yohanes 19 ayat 31, dikatakan di sana, sebelum Yusuf meminta kepada Pilatus, itu ada orang-orang Yahudi yang meminta kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus. Dikatakan di sana. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung di kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayat diturunkan. Jadi sebelum Yusuf dari Arimatia meminta kepada Pilatus, ternyata sudah ada orang-orang Yahudi yang meminta kepada Pilatus supaya diturunkan mayatnya. Nah, karena antara hukum Roma dan hukum Yahudi itu ada perbedaan. Kalau kemarin kita melihat bahwa orang tidak boleh, itu hukum Yahudi di dalam kitab Ulangan, tidak boleh tergantung semalam-malaman di kayu salib. Harus cepat-cepat diturunkan. Hukum salib sebetulnya adalah hukum Roma. Orang Roma atau pemerintahan Roma, kekaisaran Roma, itu punya hukum salib. Siapapun yang melawan pemerintahan atau kekaisaran Roma, atau para budak atau penjahat, hukum terberat adalah hukum salib. Itu yang diajarkan atau hukum yang terjadi di kekaisaran Roma. Tetapi nakalnya orang Roma itu adalah yang boleh disalib itu adalah orang-orang yang bukan warga negara Roma. Ya. Kalau warga negara Roma itu tidak boleh disalib. Itu pengalaman Paulus ketika di Filipi. Ya. Paulus kan pernah ditangkap di Filipi, kemudian hampir dihajar oleh orang-orang di situ. Tetapi ketika Paulus mengatakan, mengapa kamu mau menganiaya kami, orang warga negara Roma? Maka mereka yang mau menganiaya itu kemudian mundur. Ya. Itulah kekuasaan Roma. Itu nakalnya orang Roma. Kalau orang Roma sendiri yang bersalah tidak boleh dihukum salib. Lalu hukum di Roma itu mengatakan bahwa orang yang
melawan pemerintahan Kaisar Roma itu harus disalib, dan salibnya itu tidak boleh hanya sehari, biar saja dilihat banyak orang berhari-hari. Sehingga tampak inilah pemberontak orang yang jahat yang ada yang melawan pemerintahan Roma. Jadi antara hukum itu Yahudi dan hukum Roma berbeda. Karena bagi orang Yahudi, orang yang disalib itu menjadi orang yang terkutuk di hadapan Allah. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu minta kepada Pilatus untuk menurunkan, rupa-rupanya tidak dikabulkan. Karena apa? Karena habis itu kok Yusuf Arimatea yang minta, tapi dikabulkan. Apa bedanya itu semua? Rupa-rupanya orang-orang Yahudi itu masih merasakan adanya kebencian terhadap Yesus. Jangan-jangan nanti kalau dikabulkan bahwa orang Yahudi menurunkan jenazah, dia masih mau melampiaskan kebenciannya untuk menghancurkan Yesus, tidak memakamkannya dengan pantas. Sehingga Pilatus menahan. Tetapi anehnya ketika Yusuf dari Arimatea yang meminta, Pilatus memberikan kepada Yusuf dari Arimatea. Apa yang ada di dalam otaknya Pilatus kita tidak tahu bagaimana dia bisa ngambil keputusan itu. Tapi rupa-rupanya Yusuf dari Arimatea yang kemudian meminta kepada Pilatus dan menguburkannya dengan baik adalah suatu peristiwa perubahan yang terjadi dalam pribadi Yusuf dari Arimatea. Yang tadi dikatakan dia diam-diam, tidak berani terus terang mengatakan bahwa ia murid Yesus. Di lain pihak, dia adalah seorang anggota majelis. Sehingga peristiwa kematian Yesus itu membuat sebuah perubahan di dalam diri Yusuf dari Arimatea. Dulu sebelumnya dia takut-takut kepada orang Yahudi, tetapi sebetulnya dia menantikan kerajaan Allah, berarti dia ingin menjadi murid Kristus yang sepenuhnya. Maka antara sebelum dan sesudah itu ada perubahan yang terjadi luar biasa. Sebelumnya dia takut-takut kepada orang Yahudi, apalagi dia anggota majelis. Tetapi ketika Yesus wafat, sekarang dia tidak takut lagi. Dia menyatakan diri sebagai murid Yesus yang terbuka. Oleh karena itu dia minta kepada Pilatus, dan setelah itu ia menguburkannya dengan pantas. Yusuf Arimatea berani tampil secara terbuka untuk ikut terlibat di dalam pemakaman Yesus. Dia seorang yang cukup kaya untuk menguburkan karena dia mempunyai tanah. Di sana ada taman yang masih kosong, sehingga dia menguburkan Yesus itu dengan sebaik-baiknya. Di situ kita melihat rupa-rupanya ada beberapa orang murid Yesus yang diam-diam karena takut dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Karena ada sebuah catatan di dalam kitab suci bahwa setiap orang yang ketahuan bahwa dia mengikuti Yesus sebagai murid Yesus, dia akan dikucilkan, ya, akan dikucilkan dari seluruh hidupnya, apalagi dia seorang anggota majelis, pasti dia akan dibuang, akan dikucilkan. Itu bisa kita lihat di dalam beberapa teks, misalnya di dalam ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta dalam Yohanes 9, itu diceritakan di sana bagaimana ibunya ketika dia ditanya apakah dia itu juga murid Yesus, dia mengatakan tanya sendiri karena dia takut kepada orang Yahudi kalau dia mengatakan bahwa dia murid Yesus, bahwa dia menghormati Yesus, maka dia akan dikucilkan dari masyarakat Yahudi. Misalnya saja juga ada di dalam Yohanes 7,
ayat 13 misalnya saja kita cari. Yohanes 7 ayat 13. Dikatakan di dalam situ, tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, tentang Yesus, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga orang yang bersimpati kepada Yesus itu pasti dikucilkan. Yang tadi ayat 9, bab 9 ayat 22 dikatakan di sana seorang ibu yang anaknya disembuhkan dari matanya yang buta, yang mengatakan tidak berani terus terang ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Luar biasa ya. Jadi mengakui aja dikucilkan, maka banyak orang menjadi takut. Karena apa? Karena orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias itu akan dibuang dari masyarakat Yahudi. Begitu juga di dalam bab 12 ayat 42 dikatakan, namun banyak juga orang di antara mereka pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi dari beberapa teks ini rupa-rupanya kebencian orang-orang Yahudi terhadap Yesus sungguh sudah meluap. Sehingga siapapun, masyarakat apapun, kecil atau besar, kalau mengaku Yesus sebagai Mesias akan dibuang. Tetapi kita bisa mencontoh Yusuf dari Arimatea, meskipun dia dekat dan menjadi anggota majelis, anggota pengadilan di Israel, tetapi saat-saat Yesus mati, dia menunjukkan secara terbuka bahwa dia seorang murid yang setia. Murid yang setia itu adalah murid yang menemani, yang menghormati Yesus sampai ke makamnya, sampai kepada akhirnya. Itulah tanda seorang murid yang setia. Dia berani mempertaruhkan nyawanya, dikucilkan juga nggak apa-apa. Karena apa? Dia percaya dan menantikan kerajaan Allah. Dengan demikian, Yusuf Arimatea sebetulnya sudah berjumpa dengan sang raja. Nanti bersama dengan Nikodemus, mereka menguburkan Yesus sebagai seorang raja. Itu terjadi ketika Nikodemus bersama Yusuf Arimatea. Dua orang inilah yang menguburkan Yesus sampai akhir, bukan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus justru malah tidak pernah kelihatan di sekitar salib Yesus. Tetapi orang yang tadinya takut saat melihat matinya Yesus seperti itu, dia kemudian menjadi percaya. Nah, kita juga sebagai orang Kristiani selalu memasang salib Yesus sebagai dasar iman kita, sebagai dasar keselamatan, maka kita meskipun kadang-kadang juga merasa takut-takut, tetapi kita juga selalu menyatakan diri, menyatakan iman kita di depan umum. Menjadi satu pelajaran bagi kita, beranikah kita juga menyatakan iman kita sebagai murid Yesus di depan masyarakat kita semua. Moga-moga Tuhan memberkati kita sehingga kita tetap setia sampai akhir, sampai ke pemakaman. Tetapi sesuatu yang lain terjadi bahwa ternyata yang menunggu Yesus sampai pada kebangkitannya itu Maria Magdalena dan yang lainnya. Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu hanya menguburkan kemudian pergi. Nah, moga-moga kita tetap setia sampai pada kebangkitan. Amin. Amin. Di hari Jumat kita bicara Nikodemus. Monggo, Pak Markus. Ya, sudah saya alamkan.
yang kadang-kadang saya bertanya itu kalau kita ikut apa itu namanya anggota Santo Yusuf ya, Santo Yusuf untuk orang mati itu ya. Iya, Mo. Itu Santo Yusuf yang dimaksudkan itu Santo Yusuf Arimatea. suami Maria atau Arimatea? Arimatea. Yusuf Arimatea. Ya, karena berkaitan sama. Karena Yusuf Arimatea itu kan sampai kepada kuburan. Maka simbol orang yang ikut dalam pemakaman itu lebih cocok Yusuf dari Arimatea daripada Yusuf suaminya Maria. Iya. Namun menjadi pertanyaan kedua, Yusuf Arimatea itu santo apa enggak? Santo Yusuf Arimatea enggak pernah disebutkan juga ya? Iya. Ya, tapi nggak apa-apa juga sebagai pelindung, sebagai orang contoh meskipun tidak sampai pada kesempurnaan, dia bisa juga menjadi contoh kesetiaan sebagai seorang murid Yesus yang betul-betul justru memberi contoh kesetiaan lebih daripada murid-murid yang lain yang sembunyi-sembunyi pada saat terakhir. Meskipun nanti sesudah kebangkitan, Petrus dan kawan-kawannya menjadi pilar gereja, menjadi pendikar gereja dan sokok guru bagi kita semua. Nah, mungkin kita bisa melihat yang positif, setiap orang yang keliru, setiap orang yang bersalah selalu terbuka di dalam Yesus, bahwa setiap orang yang bertobat pasti akan mendapatkan pengampunan dan mendapatkan hadiah. Nah, semoga kita boleh tetap setia sampai akhir. Monggo kalau ada 2 menit lagi. Ya, silakan Bu Yana mau tanya. Kadang kita kalau lagi makan juga suka itu ya, suka takut bikin tanda salib ya, Bang. Iya. Ngumpet-ngumpet bikin tanda salibnya, ngumpetin. Kecil ya. Kecil. Dulu saya begitu, Mo, tapi sekarang enggak. Saya di apa namanya, di komplek aja kalau kunjungan ke orang sakit gitu, kan kebanyakan Muslim. Mereka berdoa apa gitu. Ya, saya tetap aja bikin tanda salib aja. Sekarang. Ya. Tapi kalau melihat peristiwa Yusuf Arimatea ini, jangan-jangan juga di Indonesia banyak juga mungkin dia mengikuti percaya ajaran-ajaran Yesus, tapi karena takut dikucilkan sehingga dia juga diam-diam saja. Siapa tahu nantinya setelah ini berani menunjukkan identitasnya dia bahwa dia sebenarnya pengikut Yesus yang setia. Ya, kalau kita baca-baca di YouTube itu ada juga orang-orang yang tiba-tiba menjadi murid Yesus. Sharing-sharing atau kisah-kisah pengalaman itu bisa terjadi, bisa juga. Tapi kalau orang itu nggak terbuka memang agak susah. Orang yang bisa terbuka kepada sebuah pengajaran baru biasanya juga bisa memikir secara rasional. Dua orang antara Nikodemus dan Yusuf Arimatea kan diam-diam. Dia mengikuti Yesus, tapi akhirnya pada saat terakhir mereka bisa terbuka. Di dalam Injil itu Yusuf Arimatea diceritakan oleh semua penulis Injil. Tapi hanya dari kisah-kisah terakhir. Nanti berbeda dengan Nikodemus, itu hanya diceritakan oleh Injil Yohanes, tidak diceritakan oleh Injil yang di situ. Berarti dia dianggap sebagai orang yang apa ya, memang yang punya peran banget gitu ya, mau buktinya diceritain sama keempat penulis Injil. Iya, dia kan anggota Majelis Agung. Oh iya. Berarti kan menjadi orang penting juga. Iya.
Apa bedanya Majelis Agung dengan Sanhedrin? Ya, Sanhedrin itu Majelis Agung. Oh, sama ya. Iya. Dan anggotanya itu adalah tua-tua, imam, dan orang-orang ahli Taurat. Oh, yang saya herankan kenapa orang-orang Farisi, Saduki yang pada waktu itu kok begitu membencinya sama Yesus hanya karena mereka tidak percaya kalau Yesus itu Mesias. Padahal mereka tuh kan ahli Taurat semuanya, baca Taurat semuanya dan membaca semua nubuat-nubuat dari para nabi. Tapi mereka kok begitu susahnya percaya ya, Moya? Kenapa, Mo? Karena pemahamannya berbeda. Yesus itu kan tahu semua Taurat. Tetapi Yesus memperbarui Taurat sebetulnya. Maka itu yang tidak suka. Adat istiadat yang sudah diimani, yang sudah dihayati sejak zaman Musa, sekarang diobrak-abrik sama Tuhan Yesus. Maka disitulah kebencian karena misalnya soal hari Sabat saja yang sederhana. Yesus nggak setuju. Ketika ada orang yang berdosa diselamatkan, itu nggak setuju orang Farisi, karena orang berdosa itu menjadi kutukan Allah. Contohnya tadi, seorang anak yang lahir buta, Yohanes 9 itu ceritanya panjang sekali. Ketika disembuhkan pada hari Sabat, ngamuk orang-orang Farisi. Karena apa? Hari Sabat nggak boleh berbuat apa-apa. Ini melanggar Taurat. Siapa yang melanggar Taurat itu harus dihukum mati. Itu aturan ketat sekali pada zaman itu. Mungkin sampai sekarang juga. Oleh karena itu, aturan-aturan hukum Taurat yang sudah berlaku berabad-abad dibuang oleh Yesus. Meskipun di dalam Matius satu-satunya kata dikatakan, tapi dalam konteks yang berbeda ya. Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Di lain pihak, kalau kita baca surat Paulus kepada umat di Filipi, bab 3, ayat 4-9, itu Paulus sangat keras sekali dengan hukum Taurat, meskipun dulu Paulus adalah orang Farisi. Ketika Paulus menjadi orang Farisi, dia sangat ketat. Aku adalah orang yang paling sempurna, tidak ada satupun aturan hukum Taurat yang saya langgar. Ya. Tetapi ketika aku mengenal Kristus, semuanya itu kuanggap sampah, bayangkan tuh. Maka Paulus kemudian ditangkap, dianiaya di Yerusalem, lalu mau dihukum mati kalau tidak diselamatkan oleh orang-orang Roma, itu Paulus sudah mati di Yerusalem. Ya, jadi Yesus itu dibenci oleh orang Farisi karena penistaan agama saja. Maka ketika Paulus juga ditangkap di Yerusalem oleh orang-orang Yahudi dan diselamatkan oleh tentara Roma bingung, ini masalahnya apa kok mau dibunuh? Menurut hukum Roma itu tidak bisa orang dibunuh tanpa sebuah pengadilan. Ternyata persoalannya Yesus mau dibunuh atau Paulus juga mau dibunuh hanya karena masalah agama. Maka masalah agama itu ternyata dari dulu sampai sekarang masalah yang sangat sensitif sekali. Itulah yang terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang. Maka kalau bicara soal agama kita hati-hati sekali. Sangat sensitif. Nah, maka Yesus bukan hanya hati-hati, tapi dia terus terang, luar biasa, terbuka. Maka diangkat dari hari ke hari ini. Sampai saat terakhir ditangkap. Ya. Jadi bukan soal apa-apa, ya soal Taurat aja. Pemahaman yang berbeda. Mungkin kalau kita di sini, itu adat istiadat yang sudah dihayati oleh orang itu tidak pernah mudah untuk dirubah adat istiadat. Saya pernah mau menikahkan orang, calon suami istri, itu laki-lakinya itu orang Jawa, terus istrinya itu orang Batak. Hanya gara-gara aturan dan hukum di Batak, batal itu berkawin.
Ya, waktu itu aturan dari Batak, katanya saya juga tidak menguasai hukum Batak atau adat Batak. Yang laki-laki itu ya orang yang biasa, sederhana. Tetapi dalam adat Batak katanya kalau laki-laki mengambil istri dari Batak itu harus membiayai semuanya, pesta berapa hari. Itu ada yang masih ketat. Ya anaknya nggak sanggup, akhirnya sudah lebih baik nggak usah nikah saja. Batal betul, tidak jadi nikah. Ya sudah, itu baru adat-adat yang biasa. Belum hukum Taurat yang betul-betul diimani oleh orang Yahudi sampai sekarang ini. Persoalan agama yang sangat sensitif. Itu ya Bu Regina. Iya, baik. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, ini waktu sudah 6.35. Kita akhirin ya. Silakan Pak Markus Orong. Kita lanjutkan lagi untuk pengajarannya Romo Gun itu hari Jumat besok. Terima kasih Romo. Terima kasih. Yuk Pak Markus Orong, silakan ditutup. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Semoga semakin banyak teman-teman juga kita bisa ajak bergabung dalam berkat ini sehingga kita boleh menerima arahan dan pencerahan dari Romo kita. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pertemuan kami pada hari ini. Kami sangat bersyukur karena dengan pertemuan yang singkat ini, kami boleh menerima pencerahan dari Romo kami, yang mana memberikan kami pemahaman bahwa mengikuti Yesus sampai akhir adalah cuma segelintir orang. Semoga kami juga dengan pencerahan ini berniat untuk mengikuti Yesus sampai akhir hayat kami. Berkatilah kami melalui Romo dalam pertemuan ini. Semoga kami juga dijaga kesehatannya dan dijauhi dari rintangan sehingga kami boleh bertemu pada pertemuan yang akan datang. Silakan Romo. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita, keluarga, dan aktivitas kita sungguh diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat nan agung, Santo Gabriel, kekuatan Allah, kepakan sayapmu, hiup nafirimu, kidungkan nada cinta, warnakan sukacita, doakan kami, Santo Gabriel, agar kami mampu hidup penuh cinta. Doakan kami, Santo Gabriel, agar kami mampu wartakan kabar sukacita. Sukacita bagi yang Bapa, sukacita bagi semua, sukacita